Halo kawan yang pajak, selamat datang di podcast Tax Center UGJ yang berjudul Pintex, bincang seputar pajak. Di sini saya tidak sendirian tentunya, di samping saya ada Ibu Puji. Halo Ibu. Halo. Dan samping kiri saya ada Terai. Halo. Nah, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Mari kita kenalan dulu, mulai dari saya ya. Perkenalkan, saya Rini Faldi selaku host di sini. Dan silakan Ibu Puji, kenalkan diri. Saya Romla Pujiastuti selaku dosen pembina Tax Center. Dan samping kiri saya. Perkenalkan, saya Rai Putri Panderi selaku koordinator harian Tax Center. Nah, bicara mengenai Tax Center itu sendiri apa sih, Bu? Tax Center itu adalah sebuah lembaga laboratorium di bawah naungan Fakultas Ekonomi, di mana laboratorium ini menghimpun teman-teman mahasiswa untuk belajar lebih dalam mengenai perpajakan dan mengaplikasikannya langsung kepada masyarakat. Jadi selain teori, kita juga belajar langsung berinteraksi dengan masyarakat. Lalu peran Tax Center ini tuh Bu, apa sih Bu di kampus Bu? Perannya sebagai laboratorium, jadi teman-teman mahasiswa yang sudah menerima pembelajaran materi di dalam kelas, lalu mereka bisa mengaplikasikannya ke dalam lembaga ini, laboratorium ini. Jadi Tax Center itu bisa juga sebagai ajang untuk mengaplikasikan ilmu yang sudah didapatkan di bangku kuliah secara formal, aplikasikannya langsung di dalam Tax Center. Jadi kalau gitu Bu, Tax Center di kampus lain itu ada nggak sih Bu? Kalau kampus lain saat ini sudah banyak ya yang punya Tax Center di setiap kampusnya, terutama di wilayah 3. Kalau dulu waktu pertama kali berdiri di wilayah 3 Cirebon itu di kampus kita di UGJ. Setelah itu seiring berkembangannya zaman, kemajuan teknologi sudah semakin canggih, jadi dan WP-nya sudah semakin banyak, KPP butuh banyak Tax Center lagi selain kita. Jadi sekarang di setiap kampus, hampir di setiap kampus di wilayah 3 Cirebon, terutama di Kabupaten dan Kota Cirebon itu sudah punya Tax Center. Nah teman-teman, di sini juga ada ketua koordinatornya loh dari Tax Center. Mau tahu kan? Terai. Gimana tanggapan Terai mengenai Tax Center di kampus kita ini? Menurut saya sih kegiatan Tax Center di kampus tuh bagus ya. Jadi apalagi di sini kan ada Fakultas Ekonomi gitu, ada akuntansi, yang dimana di dalam akuntansi juga ada perpajakan gitu. Jadi kita selain belajar pajak dengan teorinya, dengan adanya Tax Center itu kita bisa memahami prakteknya gitu. Jadi dari mungkin pelayanan WP gitu, jadi kita jadi relawan pajak dan yang mungkin bersosialisasi dengan orang baru gitu, itu udah nilai plus sih dari Tax Center ini. Lalu mahasiswa dari fakultasnya itu boleh ikutan nggak sih sebenarnya? Boleh, dari kita juga ada FKIP, tapi kebanyakan sih dari Fakultas Ekonomi ya Bu ya, karena memang yang tertarik merujuknya tuh ke ekonominya, kayak secara pajak kan tentang akuntansi gitu Bu, tentang ekonomi gitu. Jadi berbeda dengan yang ada di kampus lain, mungkin kalau di kampus lain itu Tax Centernya merupakan unit kegiatan mahasiswa. Nah kalau di kami ini Tax Centernya adalah laboratorium, di mana laboratorium ini dibentuk oleh Fakultas Ekonomi berdasarkan SK Rektor yang berlaku, sehingga kami menghimpun seluruh mahasiswa yang ada di fakultas yang ada di Universitas Swadaya Gunung Jati untuk boleh bergabung bersama kami. Tapi memang kebanyakan dari Fakultas Ekonomi, karena yang korelate dengan mata kuliah perpajakan ini memang adanya di Fakultas Ekonomi. Seperti itu. Lalu Bu, perkembangan sampai sekarang tuh gimana sih Bu Tax Center ini? Sangat pesat ya, terutama di wilayah Cirebon sendiri. Kalau dulu cuma satu-satunya di kampus kami, di kampus kita, sekarang sudah bertebaran di mana-mana. Jadi kalau dulu kita bantu 2 KPP sekaligus, sekarang KPP-nya sudah punya unit Tax Center-nya masing-masing di tiap kampus yang ada di Cirebon. Nah untuk di kita sendiri, awalnya memang Tax Center ini dibentuk berdasarkan SK Rektor, di mana pengurusnya adalah dosen-dosen yang terlibat. Nah,
namun karena kesibukan dosen sehingga dosennya ini tidak mampu menjalankan aktivitas sehari-hari dari laboratorium tech center ini, sehingga ketua tech centernya pada saat itu Pak Yudi menunjuk beberapa mahasiswa untuk menjadi pengurus harian. Nah sampai sekarang, kalau dulu pengurus hariannya cuma 15, 10, nah sekarang sudah sampai ke 50 orang ya, kurang lebih. Itu sudah perkembangan yang begitu fantastis menurut saya. Berarti awalnya itu dari dosen yang pria? Iya betul, awalnya dari dosen. Kalau kan di organisasi lain itu pasti ada divisinya. Kalau tech center ini ada apa aja sih? Ya, di Tech Center ini ada divisi dari media seni. Nah, media seni itu buat yang biasanya diposting di Instagram, yang bikin feed, yang bikin pamflet kalau misalnya ada acara. Kemudian di-share juga materi-materi yang di Instagram, kemudian di Facebook, di Twitter gitu, yang memegang media sosial dari Tech Center. Nah, kemudian ada divisi Litbang. Nah, Litbang itu penelitian dan pengembangan. Jadi fungsinya di Litbang itu untuk menyalurkan materi dari media seni ke divisi pendidikan gitu. Nah, jadi si Litbang tuh cari materi referensi untuk pembelajarannya. Nah, kemudian yang ketiga ada divisi pendidikan. Divisi pendidikan itu memberikan edukasi gitu atau berupa berita hangat seputar pajak, baik offline maupun online. Nah, materinya itu dari yang Litbang gitu. Jadi kita walaupun beda divisi gitu, tapi kita berbagi kerjanya tuh kerjasama gitu. Itu sih. Selama jadi ketua koordinator ini teh, ada nggak sih kendalanya? Kendala mungkin pasti ada ya kendala. Kendalanya selalu pulang. Betul Bu, karena ya memang tanggung jawab juga sih Bu, karena kalau misalkan nggak diselesaikan di hari itu tuh kayaknya ya mau kapan lagi gitu, jadi harus segera diselesaikan. Kendalanya kalau jadi pengurus ini harus punya tenaga yang super, Loyalitas gitu ya. loyalitas tinggi tanpa batas. Karena emang dari kita juga kan ya Bu ya, kegiatannya emang banyak banget sih. Selain dari edukasi tech centernya juga kita bantu sosialisasi ke masyarakat umum gitu, mulai dari ke UMKM juga gitu dan lain sebagainya. Kalau sekarang ini jumlah pengurus itu ada berapa sih yang aktif? Yang aktif sekitar ada 14 tuh. 14 ya. Nah selama ini penghargaan yang diperoleh tech center ini apa aja sih? Ada banyak penghargaan, bisa dilihat di belakang. Banyak ya. Saya lihat kita pernah juara satu Sekanwil sebagai tech center dengan media sosial teraktif ya, karena kita selalu posting apapun acara dengan KPP selalu diposting. Nah ini nih Bu, ada juara satu juga edukasi terbanyak Sekanwil. Jadi kita di satu forum itu ya Bu ya, di tahun 2019 kita mendapatkan beberapa penghargaan sih. Salah satunya tadi, kemudian ini juara 2 follower media sosial terbanyak. Kemudian ada yang bisa jadi juara satu, jadi kalian teman-teman baik yang di UGJ maupun di luar UGJ harus follow IG kami. Iya. Apa Bu IG-nya? IG-nya Tech Center. @techcenter_UGJ. Jangan lupa di follow ya teman-teman. Nah, kalau gitu target nih tahun depan tuh apa sih harapannya? Mungkin dari tahun sekarang dulu ya, karena ini masih di awal tahun gitu, masih ada beberapa program kerja sih yang masih belum tercapai atau masih belum dilaksanakan gitu. Mulai dari yang kemarin atau ini masih dilaksanakan itu relawan pajak. Relawan pajak itu dari bulan Februari sampai bulan April. April itu untuk pelaporan badan. Kita juga dengan KPP-nya gitu. Dan di sininya juga ada balai pajaknya. Kemudian setelah itu ada kegiatan lainnya kayak pembelajaran biasa pembelajaran rutinnya. Kemudian ada perlombaan yang diadakan setiap tahun. Kemudian sosialisasi UMKM dan lain sebagainya sih. Karena emang banyak banget ya. Mungkin targetnya yang belum tercapai saat ini karena kondisi kita juga sedang pandemi, banyak kegiatan-kegiatan yang biasanya rutin kita lakukan terpaksa harus ditiadakan, termasuk salah satunya
perlombaan yang biasanya kita di setiap tahun itu di pertengahan tahun atau di awal tahun sudah harus mengadakan perlombaan gitu ya, tapi karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan sehingga perlombaan ini harus kita lakukan secara virtual. Nah ini kita sedang mempersiapkan itu, bagaimana mekanismenya juga belum tahu. Jadi teman-teman nanti kalau ada lomba jangan lupa ikutin lomba kita. Jadi tetap liatin aja channel YouTube-nya sama Instagram-nya. Jangan lupa di subscribe. Iya, subscribe sama Instagram-nya juga di follow karena selain selain kita memposting kegiatan juga di situ ada edukasinya sih Bu ya. Ada edukasi tentang perpajakan. Iya, perpajakan. Oh berarti walaupun pandemi juga kita produktif ya Bu ya? Alhamdulillah sih selalu produktif ya. Selalu bertemu dengan masyarakat. Kemarin kita ada relawan pajak yang pengisian SPT, baik itu SPT perorangan maupun SPT badan dari masyarakat juga banyak, dari UMKM yang ingin lapor pajak, itu juga kami fasilitasi. Jadi kalau dulu kita sosialisasinya kepada mahasiswa, fokusnya sekarang fokus kita karena mahasiswanya nggak ngampus, jadi fokus kita kepada masyarakat. Nah kalau kegiatan sehari-harinya nih ngapain sih Taxcenter itu? Mungkin teman-teman belum banyak yang tahu. Ya, mungkin dari aku. Nah, dari kegiatan Tax Center tuh selain dari perpajakannya, kita juga bantu UMKM-nya itu bikin UMK sama NIB gitu. Jadi untuk memulai usaha kan harus punya legal dulu ya, itu kayak izin usaha gitu. Nah, kemudian kita giring ke pajaknya gitu, dan alhamdulillah sekarang jadi banyak UMKM juga yang berkunjung ke Tax Center. Ya, jadi kita memfasilitasi banyak UMKM baik di wilayah kota maupun di Kabupaten Cirebon yang mau punya legalitas usaha, kita juga fasilitasi. Lalu untuk pelaporannya juga itu juga kita fasilitasi. Jadi sebenarnya banyak sih kegiatan sehari-harinya. Kalau teman-teman pengurus sendiri, kita punya banyak kegiatan. Jadi selain membantu mahasiswa, pelayanan kepada masyarakat juga. Lalu teman-teman di sini juga belajar juga. Jadi belajar tentang perpajakannya yang memang belum pernah didapatkan selama perkuliahan, itu mereka dapatkan juga dari tutor-tutor mereka yang ada di sini. Nah sekarang kan lagi musimnya penerimaan mahasiswa baru nih Bu ya. Mungkin teman-teman mau masuk nih Bu, gimana sih caranya? PMB? Iya. Follow aja di pmb.ugj, situ ada webnya, nanti teman-teman bisa cari tahu bagaimana alur pendaftarannya. Sekarang kan karena pendaftarannya juga online, jadi bisa langsung masuk ke webnya PMB. Nah kalau untuk ke Tax Center sendiri nih bagaimana tadi? Untuk gimana? Untuk bisa masuk ke sini. Maksudnya untuk pengurus, bisa jadi ya? pengurus. Iya, jadi pengurus. Kalau misalkan buat jadi pengurus di Tax Center, yang pertama harus jadi mahasiswa Universitas Swadaya dulu. Iyalah, masa mahasiswa lain daftar ke sini ya kan? Iya, mungkin juga. Iya, tapi nggak menutup kemungkinan kalau dari mahasiswa lain Bu bisa belajar di sini gitu ya Bu. Oh iya benar banget tuh. Kalau misalnya belajar sih kita masih terbuka untuk umum gitu. Apalagi beberapa tahun yang lalu juga ada banyak teman-teman dari kampus lain yang magang di kita untuk mengetahui bagaimana cara kerja keseharian teman-teman pengurus Tax Center di sini. Kadang mereka juga ada yang studi banding ke sini, ada dari luar Cirebon juga yang pernah studi banding beberapa kampus untuk sharing bagaimana pengalaman yang pernah kita lalui selama Tax Center ini berdiri, dan mereka juga berbagi pengalaman yang mereka pernah lalui di kotanya masing-masing, serta kendala dan peluang apa yang bisa kita manfaatkan dari kerjasama kedua belah pihak tersebut. Jadi banyak. Jadi yang tadi belum sempat dijawab, buat yang masuk ke sini itu kita melalui seleksi ya. Memang banyak peminat sih yang seleksinya kesini gitu. Iya, seleksinya banyak Iya, karena memang saking apanya ya,
ya, bagus gitu Bu. Jadi selain di sini selain berorganisasi, di sini juga kita mendapatkan edukasi dalam mata kuliah, misalkan untuk ekonomi gitu atau perpajakan yang apa ya, nggak sekedar di lingkungan kuliah aja gitu Bu. Karena kan kalau pajak kan semuanya tuh pasti kena pajak gitu. Nah, kemudian dari pendaftaran biasanya sih pendaftarannya online di website, di Google Form biasanya. Kemudian kita melalui seleksi, melalui itu dulu pembelajaran dulu. Setelah pembelajaran sekitar 2 bulan atau sekitar 8 pertemuan, itu kemudian diadakan seleksi. Yang pertama itu seleksi tertulis, kemudian yang kedua presentasi, kemudian yang ketiga itu wawancara, dan kemudian untuk pengumuman diterima atau tidaknya di Tech Center UBJ. Berarti itu tuh sistemnya gugur ya? Ya, sistem gugur. Memang banyak sih, dan waktunya juga cukup lama. Kalau UKM lain mungkin kita samakan ini dengan UKM gitu, walaupun memang kita bukan UKM, tapi memang prosedur untuk masuk ke sini lumayan rumit dan kadang mahasiswa banyak yang berguguran di tengah jalan gitu, karena 8 kali pertemuan ikutnya cuma 2 kali, 3 kali. Dengerin kuliah dosen aja mereka males gitu, apalagi dengerin kakak-kakak mentornya kasih pengalaman gitu, kasih edukasi. Jadi banyak yang berguguran di awal. Namun tidak menutup kemungkinan sih kalau yang sudah mendaftar lalu ikut kelas pembelajaran, setelah itu bisa lolos ke tahap selanjutnya. Ya apalagi kan misalkan SMA itu ya pajak itu masih awam gitu ya, jadi pada penasaran. Ya betul. Apalagi biasanya yang banyak antusiasmenya itu karena kami juga kan menghitung komposisi banyaknya pengurus yang sudah ada gitu. Jadi nah ini terutama nih, makanya kenapa saya bilang pengurus yang perempuan itu harus punya strong gitu, harus punya tenaga yang lebih, karena memang setiap tahun selalu jumlah pengurusnya itu yang paling banyak adalah wanita, didominasi oleh wanita. Begitu. Jadi antusiasnya cukup banyak, terutama dari mahasiswi kita, dan yang untuk rekrutmennya juga untuk seleksinya, pengambilan keputusan siapa yang menjadi pengurusnya juga kita akan sesuaikan dengan komposisi jumlah pengurus per tingkat masing-masing. Yang saya suka sih Bu dari seleksi ini ya, karena walaupun nggak keterima tapi yang jelas di awal kita udah mendapatkan edukasi gitu dari awalnya gitu. Jadi walaupun nggak keterima seenggaknya kita udah dapat ilmunya gitu. Betul. Kalau misalkan keterima syukur, kalau misalkan enggak ya udah, yang penting kita udah dapat ilmunya. Kalau keterima jadi pengurus itu bonus ya. Iya. Tujuan utamanya adalah belajar pajaknya. Jadi ya teman-teman, bagi kalian yang cari-cari kampus di sini aja, karena di sini ada Tech Center khususnya yang belajar tentang pajak lebih dalam. Nah, Ibu, kontribusi Tech Center ini bagi masyarakat itu bagaimana sih Bu? Sejauh ini cukup baik ya, terutama saat ini gitu yang sedang dikembangkan oleh pemerintah kita kan juga sedang menggalakkan perkembangan UMKM gitu. Nah, kita memanfaatkan peluang tersebut dengan memfasilitasi UMKM untuk membuat legalitas dari usaha yang mereka jalankan dan pelaporan pajak yang biasanya memang kendalanya UMKM itu nggak pernah mau lapor pajak gitu ya, karena kalau ditanya berapa pendapatannya mereka pasti nggak mau jawab. Jadi di sini kita fasilitasi, berikan edukasi kepada masyarakat sehingga kontribusi nyata dari Tech Center itu berasa di UMKM, terutama UMKM yang ada di sekitar kota dan kabupaten Cirebon. Mungkin selain dari UMKM juga, kita juga kan kalau misalkan musim pelaporan pajak itu nggak cuma dari UMKM atau badannya aja gitu, tapi dari orang pribadinya juga gitu. Kita bantu laporin, mulai dari misalkan dosen ataupun masyarakat yang memang tahu gitu di sini Tech Center tuh bisa buat laporin pajak SPT-nya gitu Bu. Malah kadang kita juga suka jemput bola ya. Emang KPP Cirebon itu luar biasa sekali sih untuk menggalakkan pelaporan pajak terhadap wajib pajaknya gitu, terutama yang WP perorangan. Jadi kalau dulu mereka diundang untuk datang tuh kadang suka males ya. Nah sekarang banyak trik and banyak
trik-trik yang sudah mereka lakukan gitu ya untuk menjaring WP-WP itu untuk lapor pajak, salah satunya dengan datangi langsung ke tempat terdekat, mulai dari kecamatan-kecamatan, pusat perbelanjaan, pabrik, perkantoran, sampai dengan ke lingkungan masyarakat terkecil juga kita sudah pernah datangi langsung. Jadi kalau masyarakat yang malas datang ke kantor pajak atau malas datang ke tax center kita yang datangin. Kemudian juga selain dari pajaknya Bu, mungkin dari KPP-nya juga. Jadi yang awalnya tuh ngadain edukasi dulu gitu, ngadain edukasi kerja sama-sama kita gitu, buat misalkan nih dari laporan keuangannya diberesin dulu gitu kan ya Bu. Nah dari situ kita tahu tuh bayar pajaknya tuh kita berapa gitu. Nah jadi dari situ tuh nyerempetnya tuh ke pajak juga gitu. Dan di situ kita nggak tahan kosong gitu, kita dikasih snack gitu atau kasih modul gitu untuk upgrade lah ibaratnya dari UMKM-nya itu. Kontribusi, selain kita berkontribusi langsung kepada masyarakat, kita juga sedang menggalakkan nih, karena saat ini kan zamannya serba online gitu ya. Jadi kalau masyarakat di luar sana belum terjangkau untuk datang ke sini, atau kita belum terjangkau untuk memfasilitasi masyarakat di luar sana, kita punya satu program yang baru, yaitu Bintex ini, podcast yang membicarakan tentang edukasi mengenai perpajakan. Ini tujuannya untuk itu kontribusi kepada masyarakat. Jadi memang kita tuh adalah laboratorium sosial yang kerjaannya membantu masyarakat mengenai agar masyarakat sadar akan pajak. Itu kurang lebihnya seperti itu. Mau ada tambahan? Ada tambahan mungkin Teh Rai? Ya mungkin tambahan dari saya. Semoga Bintex ini lancar, dan jangan lupa teman-teman juga like, comment, and subscribe. Udah sih itu aja. Oke. Terima kasih Ibu Puci telah hadir dan Terai juga telah hadir. Nah mungkin nih sebelum closing nih teman-teman, ada nggak sih Bu kesan-pesan buat teman-teman di sana? Teman-teman yang belum tahu dan ingin tahu tentang tax center kami memberikan kesempatan teman-teman untuk memfollow Instagram kami, dan juga jangan lupa save, subscribe, and like podcast kami agar kami bisa melanjutkan podcast selanjutnya dengan tema-tema yang lebih menarik daripada podcast kita hari ini. Ada juga di bawah ini Bu ya? Ya jangan lupa linknya ada di bawah ini, silahkan untuk di follow, di like, di subscribe sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga ajakin teman-temannya juga untuk lebih tahu tentang kami. Kenapa sih perlu tahu tentang kami? Karena kami adalah Tax Center UGC. Jadi nanti mungkin ini hanya pembukaan gitu Bu. Mungkin tadi bahas tentang kegiatannya, dan insya Allah di Bintex selanjutnya akan mengenai materi perpajakan, termasuk nanti dihadirkan oleh kantor pajaknya, orang pajaknya langsung yang jadi materi. Iya, jadi biar kita terus mengudara, makanya teman-teman harus dukung kita nih. Caranya gimana? Ya itu tadi yang saya bilang, subscribe, like sebanyak-banyaknya, ajakin teman-temannya buat like and subscribe sebanyak-banyaknya. Walaupun teman-teman ada di luar kota Cirebon, biar teman-teman juga punya wawasan, ternyata di kota kecil seperti Cirebon ini kita punya tax center yang cukup membanggakan, sudah punya podcast sendiri, sudah punya banyak viewers dan likers. Iya, mudah-mudahan sih Bintex ini banyak yang minatnya Bu ya. Iya, mudah-mudahan sih bisa mengalahkan dengan podcast yang lain ya, jangan kalah sama selebgram atau artis-artis di luar sana. Amin. Nah, bagi kalian penasaran mengenai tax center itu sendiri, datang aja di kampus 1 ya Bu ya. Ya, kampus Jalan 1. Pemuda nomor 32 Kota Cirebon. Oke, dan juga teman-teman yang mau memberikan kritik dan saran, boleh banget nih untuk perkembangan podcast kita selanjutnya. Enaknya kita ngomongin apa, atau ada tema yang sedang menarik atau yang teman-teman mau tanyakan, teman-teman juga boleh komen di channel YouTube kan. Oke, sekali lagi terima kasih Ibu Puji dan Terai. Sama-sama, Saya Rian. Dodi Faldi, pamit undur diri and see you. Pajak kita untuk kita. Pajak kita untuk